Selamat siang pemirsa, selamat berakhir pekan. Ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Ini long weekend loh, Vita. Long weekend, Boni. Tapi yang pasti ditunggu ini para runner. Wah, ini pasti sudah pada persiapan, Boni. Untuk besok akan menghadiri acara One Run 10K yang digelar oleh TV One. Ini respect udah pada diambil belum nih? Ini jadi pertanyaan juga ya. Startnya ini mulai dari daerah tempat kita siaran juga ya, di Kuningan ya, Bon ya. Oke. Tapi kita tahan dulu untuk para runner yang nggak sabar untuk besok akan segera lari 10K. Sabar, tenang dulu, nanti kita juga akan hadirkan informasi langsung mengenai persiapan seperti apa. Tapi seperti biasa pemirsa, kita hadirkan terlebih dahulu sejumlah informasi untuk Anda. Ini salah satunya berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di wilayah Cirebon, Jawa Barat yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan setelah 8 tahun lebih ya. Karena masih ada DPO, kemarin Peggy atau Peron sudah ditangkap, tapi masih ada 2 DPO lainnya. Nah, kuasa hukum dari almarhum Vina ini meminta bertemu dengan ayah dari Eki, kekasih Vina yang juga turut menjadi korban dalam kasus ini. Kita coba simak informasinya berikut ini untuk Anda. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Ya, selain itu Hotman Paris juga meminta supaya pihak kepolisian ini fokus untuk memeriksa para terpidana kasus pembunuh Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat untuk mengetahui sebetulnya siapa pembunuh dari Eki dan juga Vina ya. Ya, karena Hotman ini meyakini dengan menggali keterangan dari para terpidana, maka keberadaan buron ini bisa segera terbongkar. Hotman 911, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya memerkosa. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf nih, almarhumah, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia memerawani. Benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut memerkosa, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Nah, pemirsa, sejumlah terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini juga turut angkat bicara ya, Vita ya.
Di antaranya ada Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, ini yang membuat pengakuan mengejutkan melalui kuasa hukumnya. Ya, jadi Rivaldi ini sempat menyampaikan bahwa ia dipaksa untuk mengaku sebagai Andika padahal ia bukan Andika. Bahkan ini Rivaldi juga sempat menyebutkan, ya Bodi dan juga pemirsa, bahwa ia juga tidak mengenal dengan 7 pelaku lainnya. Setelah itu baru adanya BAP yang dibuat oleh orang tua dari almarhum Eki, Bapak Rudiana, di jam 18.30 tersebut. Buatlah dia BAP dan dimunculkanlah namanya Andika. Ya kan, pada saat itu ada 3 orang yang DPO itu kan, yang pertama Andika, Andi, Dani, dan Peggy. Yang semuanya itu bertempat tinggal di Banjarwangunan. Sedangkan klien kami namanya Rivaldi itu yang dianggap menjadi Andika itu tinggalnya di Pamengkam, bukan Banjarwangunan. Dari tempat tinggal mereka aja sudah berbeda ya. Ada perbedaan identitas ya Mbak, tapi sebetulnya Rivaldi alias Ucil ini mengenalkah pelaku-pelaku lainnya, Mbak Cindy? Tidak ada yang saling mengenal. Rivaldi tidak mengenal 7 tersangka tersebut, dan 7 tersangka tersebut pun tidak mengenal namanya Rivaldi. Jadi pada saat itu, sebelum di BAP, setelah BAP pertama itu kan namanya Eka ya, Eka jam 20.20, itu disebutkanlah namanya Rivaldi menjadi Andika. Di situ tidak pernah muncul namanya Rivaldi, selalu Andika, 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 sampai BAP selesai. Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ini ada salah satu air danau dari 3 kawah danau Kalimutu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur yang berubah warna. Ini dari warna hijau kebiruan menjadi coklat kehitaman. Ya, perubahan ini terjadi pemirsa sebelum status gunung ini naik dari level normal ke level waspada. Satu dari 3 danau di Taman Nasional Kalimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur berubah warna dari hijau kebiruan menjadi coklat kehitaman. Dari hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Kalimutu, air danau Atapolo, salah satu danau Kalimutu, terlihat berwarna coklat kehitaman. Perubahan warna ini terjadi sejak 14 hingga 22 Mei 2024. Dari catatan pos pemantau, air Tiwo Atopolo berubah sebanyak 4 kali. Dari warna hijau kebiruan, berubah menjadi hijau. Kemudian, hijau tua, hijau kecoklatan, hingga coklat kehitaman. Jadi warna seperti ini pernah terjadi di kawah Tiwo Atopolo, kawahnya Gunung Api Kalimutu, dan setelah Desember 2018 hingga Januari 2019, kemudian menjadi warna normal kembali, yakni warna hijau kebiruan. Perubahan warna air ini terjadi sebelum Gunung Kalimutu naik status dari level normal ke level waspada. Guna menghindari potensi bahaya erupsi, pengunjung diminta membatasi aktivitas di sekitar kawah. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya ya, Vita dan pemirsa. Akibat sering memicu terjadinya korban jiwa, maka hajatan warga yang digelar dengan alunan musik remix atau house music ini digelar di Kabupaten Banyu-Asin, maksud kami Sumatera Selatan. Ya, jadi pertanyaan adalah kenapa kemudian hiburan musik ini bisa sering memicu jatuhnya korban? Kita coba simak informasinya berikut ini untuk Anda. Beginilah suasana saat acara hajatan di perkampungan beberapa wilayah Sumatera Selatan yang menghadirkan hiburan musik remix atau house music. Ratusan warga datang berbondong-bondong untuk menikmati hentakan musik remix atau house music sambil bergoyang dan berjoget bersama. Namun keriuhan hiburan musik remix seperti ini di sebagian wilayah Sumatera Selatan kerap menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah banyak korban yang berjatuhan hingga meninggal dunia gara-gara penyalahgunaan narkoba dan minuman keras yang menyertai hiburan tersebut.
Seperti kejadian yang sempat viral di Banyuasin, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu, di mana salah satu pengunjung yang datang, sebut saja namanya Cinderella, bergoyang hebat hingga trans. Dan berikutnya tergeletak lemas, tidak berdaya, diduga akibat overdosis obat-obatan terlarang. Belum lama berselang di Musi Banyuasin, Sumatera Utara juga kembali beredar video seorang wanita muda bersama temannya dikelilingi warga untuk membantu kesadarannya akibat dugaan mengonsumsi minuman keras di tengah kebisingan hentakan house music. Oke, kita jeda dulu pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan informasi ini yang pasti ditunggu-tunggu oleh para runner. Sudah kita bahas di opening. Yang sudah kita bahas di opening tadi, Boni, itu mengenai bagaimana persiapan menuju gelaran dari One Run 10K besok ya. Sesaat lagi untuk Anda. Oke, pemirsa, kita tahu pasti penonton yang ini juga para runner ya, yang pengen banget orang-orang tahu nih persiapannya menuju One Run 10K besok itu kayak gimana sih, Bon? Oke, tentunya karena event One Run ini pasti tidak lepas dari dukungan sejumlah pihak, salah satunya dari Bank Jatim, dan kita akan lihat bagaimana persiapan dan juga partisipasi dari Bank Jatim. Langsung sudah ada rekan kami Felicia Amelinda yang akan mengabarkan langsung untuk Anda. Ya, Boni, Ginavita dan juga pemirsa, benar sekali bahwa besok tanggal 26 Mei 2024 TV One akan mengadakan event lari yakni One Run 10K yang akan diselenggarakan di Epicentrum Jakarta Selatan. Dan untuk event One Run 10K kali ini akan ada dibagi menjadi dua kategori yakni 5K yang mana ini jarak tempuh sebanyak 5 km dan juga kategori 10K ini dengan jarak tempuh sepanjang 10 km. Dan dalam event ini juga dibagi lagi menjadi kategori nasional, kemudian juga Master A yakni usia 40-50 tahun, kemudian Master B di atas usia 50 tahun dan juga kategori pelajar. Dan event One Run 10K kali ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari sponsor utama One Run 10K yakni Bank Jatim. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Utama Bank Jatim yakni Pak Busrul Iman. Selamat sore Pak Busrul. Ya, selamat siang, selamat sore. Ya. Pak Busrul, hal apa sih Pak yang menjadi keikutsertaan dari Bank Jatim terhadap event One Run 10K kali ini Pak? Iya, baik. Seperti kita ketahui bersama ya bahwa pasca pandemi COVID itu pemahaman dan kesadaran masyarakat akan arti kesehatan itu semakin meningkat. Itu terlihat dari lifestyle mereka yang mengarah kepada hal-hal yang lebih menyehatkan. Salah satunya adalah olahraga. Olahraga yang paling banyak penggemarnya adalah running ya, berlari. Sehingga di sini Bank Jatim hadir bersama TV One di event One Run 10K Bank Jatim. Kita dengan senang hati bisa berkontribusi di event yang bagus ini. Oke, Pak, kalau tanggapannya sendiri Pak mengenai event One Run 10K kali ini seperti apa Pak? Ya, ini bagus ya. Ini sebuah bentuk dari kolaborasi dan sinergitas ya antara Bank Jatim dengan TV One, termasuk dengan elemen yang lain ya, bahwa ini memberikan kemanfaatan lebih banyak kepada stakeholder, terutama masyarakat untuk berolahraga bersama, dan tentu ini akan memberikan tingkat kesehatan yang lebih baik, kualitas hidup yang lebih baik, dan tentu saja akan lebih produktif. Oke Pak, kalau tujuan dari keikutsertaan Bank Jatim di event One Run 10K kali ini seperti apa Pak? Ya, Bank Jatim itu sebagai lembaga sektor keuangan perbankan ya, tidak saja hanya menciptakan value ekonomik ya, tetapi juga social value. Dalam hal ini adalah di bidang olahraga. Sehingga dua value itu baik ekonomi bisnis termasuk juga sosial itu memberikan kontribusi yang bagus buat masyarakat, dan tentu saja dampaknya bagus buat masyarakat, terutama multiplier efek ya ekonomi kepada masyarakat kecil terutama UMKM. Dan Bank Jatim hadir memiliki produk Jatim J-Connect ya, di mana ini mempermudah bagi masyarakat untuk sektor keuangannya, pengelolaan keuangannya.
dengan menghubungkan antara kemudahan, kenyamanan, kecepatan, dan tentu saja keamanan, mereka bisa bertransaksi dimanapun melalui J-Connect Mobile, entah itu pembayaran, kemudian setoran, kemudian transfer, dan lain sebagainya. Berarti dengan hadirnya Bank Jatim ini memberikan kemudahan bagi para nasabahnya, terutama para runners ini dalam event One Run 10K kali ini ya Pak? Iya, betul demikian. Ya. Kalau terakhir nih Pak, harapan dari keikutsertaan Bank Jatim sendiri pada event One Run 10K kali ini seperti apa Pak? Ya, harapan kami hal yang positif ini bisa terus berlanjut ya. Artinya kami dari sektor keuangan perbankan khususnya Bank Jatim tentu dengan senang hati bisa berkolaborasi dengan TV One untuk sama-sama memberikan kemanfaatan kepada masyarakat stakeholder pada umumnya, karena bagi Bank Jatim ini tidak hanya manfaat bagi masyarakat Jawa Timur, tapi juga masyarakat Indonesia secara nasional, bahwa kami sebagai bank daerah bisa memberikan kemanfaatan kepada seluruh stakeholder, terutama skala nasional. Pak, kalau bagaimana partisipasi Bank Jatim ini dalam membantu atau dalam sektor kesehatan bagi masyarakat ini seperti apa Pak? Ya. Pertama itu kita kan punya dua fungsi sebagai lembaga intermediasi ya. Mereka yang memiliki dana, kemudian kita juga menyalurkan dana. Kita menerima dana dari seluruh penabung masyarakat dari berbagai sektor ekonomi, ya, lapisan masyarakat. Kemudian kami salurkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini tentu sesuai dengan sektor ekonomi yang unggul, tidak hanya nasional tapi juga regional Jawa Timur. Ya. Salah satunya faktor kesehatan. Segmen kesehatan kami berikan melalui dari rumah sakitnya, kemudian puskesmasnya, kemudian alat-alat kesehatan, dan termasuk untuk lifestyle yang mengarah kepada kesehatan, terutama olahraga. Karena di Bank Jatim itu 80% pekerjanya atau Jatimersnya itu anak-anak milenial, sehingga kami harus bisa bersama-sama dengan mereka semua membangun gaya hidup yang lebih sehat, dan ini akan lebih membuat mereka menjadi lebih termotivasi, lebih semangat, dan tentu saja lebih produktif. Manakala mereka produktif, tentunya berdampak kepada perusahaan yang semakin tumbuh, menguntungkan, sehat, dan sustainable. Pak, melihat dari euforia para runners nih ya Pak, bagaimana Bank Jatim melihat antusiasme dari para runners di event One Run 10K kali ini Pak? Ya, kami Bank Jatim itu karena memang sekarang eranya milenial ya, produk kami juga produk milenial. Karena sekarang perbankan ada di gadget, semua transaksi perbankan ada di sana. Dan kita lihat salah satu milenial yang paling banyak ada di runner. Nah, para runner ini menjadi bagian dari ekosistem kami ya, klaster ekosistem kami yang harus kami rangkul. Tidak hanya ini para runners di level regional Jawa Timur, tapi juga nasional. Nah, demikian Pak. Berarti melihat Bank Jatim ini melihat para runners ini atau nasabahnya ini sendiri dari berbagai kalangan dan juga berbagai sektor ya Pak ya, nggak cuma dari kesehatan aja tapi dari ekonomi, pembangunan. Ya, kami kan perlu mengembangkan teman-teman dari milenial ini, bagaimana kami menopang kreativitas mereka, karena bagi kami perbankan tidak hanya inklusi keuangan yang kami kembangkan, tapi literasi keuangan juga kami kembangkan kepada mereka. Lebih-lebih anak muda milenial yang begitu banyak ya. Apalagi nanti menuju Indonesia Emas tahun 2045, otomatis mereka menjadi pemain utama nanti di sektor ekonomi. Dan kami sebagai sektor keuangan perbankan berkontribusi untuk mensupport mereka. Kami punya teknologi, kami punya bisnis pembiayaan dan dana. Kami juga punya ekosistem, punya klaster. Kami punya komunitas juga di internal kami. Komunitas di bidang seni, di bidang olahraga. Karena memang anak-anak muda sekarang perlu memiliki engagement ya, mereka di dalam perusahaan, mereka perlu keseimbangan, balancing di dalam mereka bekerja. Ada waktunya bekerja, ada waktunya me time, ada waktunya untuk mereka bersama keluarganya. Dan Bank Jatim hadir untuk ikut serta menumbuhkan apa yang mereka harapkan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Busrul Iman. Selamat melakukan aktivitasnya kembali ya Pak ya. Ya pemirsa, itu dia sedikit perbincangan dengan Direktur Utama Bank Jatim yakni Pak Busrul Iman. Dan untuk para runners yang sudah mendaftarkan diri menjadi partisipan di event One Run 10K besok, ini jangan lupa untuk mengambil respect yang dilakukan di Ice Palace Lotte Shopping Avenue lantai 4. Ini
Untuk respectnya sendiri ini diambil terakhir hari ini pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, tidur yang cukup, kemudian juga makan makanan yang sehat. Dan sampai jumpa besok pagi di Race One Run 10K di Epicentrum Jakarta Selatan. Demikian Ebony dan juga Gina Vita, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Wih, sampai jumpa para runners. Ini Felicia kayaknya besok mau lari juga nih, harus jaga stamina. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi menarik tentunya, tetaplah bersama kami. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kemarin ya Vita, PDI Perjuangan ini baru saja membuka Rakernas kelima di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Nah, melalui pidato politiknya, Ketua Umum PDIP Megawati mengajak para kadernya untuk tetap optimistis karena ia menilai PDIP ini adalah partai pelopor dengan akar rumput yang kuat. Iya, selain kepada para kader, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memenangkan pileg berturut-turut 3 kali. Boni. Napi perjuangan ini kita sebagai partai pelopor selalu bersikap optimis karena besarnya kekuatan akar rumput yang menopang kita sebagai partai. Karena itulah selaku Ketua Umum Partai dan atas nama PDI Perjuangan kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak, tetap menjadi pemenang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Ya saya bilang nggak apa-apa kok, kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nah, Vita dan pemirsa, di hari kedua Rakernas ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga dijadwalkan akan kembali hadir dan memberikan arahan kepada ribuan kader yang hadir. Ya, karena memang informasi yang kita dapatkan juga salah satu agenda yang akan dibahas dalam Rakernas ini adalah berkaitan dengan sikap politik dari PDI Perjuangan sekaligus bagaimana strategi pemenangan dalam Pilkada serentak 2024. Sebanyak 2.160 pengurus partai berlambang banteng moncong putih kembali akan berkumpul di Rakernas kali ini, mulai dari pengurus tingkat pusat hingga pengurus anak ranting yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Terdapat 3 persoalan pokok yang dibahas dalam Rakernas 5 tahun ini, mulai dari sikap politik partai, merumuskan program kerakyatan dan strategi pemenangan pemilihan kepala daerah serentak 2024 mendatang. Terkait strategi pemenangan Pilkada 2024 yang akan juga dibahas dalam Rakernas hari ini, PDIP akan membagi pembahasan ini ke dalam 3 kelompok. 3 kelompok itu diantaranya kelompok pertama akan diisi DPC dan DPD yang perolehan suaranya di atas 20% yang bisa usung calon sendiri. Kelompok kedua diikuti DPC dan DPD yang memperoleh kursi 10 hingga 20% dan kelompok 3 diisi oleh DPC dan DPD yang daerahnya mendapat perolehan suara di bawah 10%. Rakernas PDIP telah berlangsung sejak 24 Mei kemarin dan akan berakhir pada Minggu 26 Mei 2024 esok. Dari Jakarta, Ikra Anggana Trinugroho, TV One mengabarkan.
Ya, selanjutnya pemirsa kami ajak Anda untuk melihat langsung suasana terkini di lokasi pelaksanaan Rakernas kelima PDI Perjuangan. Sudah ada rekan kami Nadila Saleh yang siap mengabarkan untuk Anda. Selamat siang Nadila, kira-kira bagaimana arahan yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, apakah sudah berlangsung? Ya, selamat siang Ebony, Gidavita dan juga pemirsa. Di hari kedua Rakernas kelima PDI Perjuangan ini tadi baru saja para kader ini mendengarkan arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan saat ini tengah berlangsung agenda yaitu rapat komisi, yang mana dalam rapat komisi ini PDI Perjuangan akan membahas 3 hal. Yang pertama ini adalah bagaimana sikap politik dari PDI Perjuangan, kemudian membahas tentang bagaimana program kerakyatan dan juga membahas tentang bagaimana pemenangan dalam pilkada mendatang. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk membahas salah satu pembahasan yang akan dibahas dalam Rakernas PDI Perjuangan saat ini, yaitu tentang program kerakyatan. Dan untuk membahas hal tersebut, saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung dengan pakar PDI Perjuangan yang sudah bersama dengan saya di sini. Ada Mas Andi Wijayanto. Selamat siang Mas Andi. Selamat siang. Ya Mas Andi, kita ketahui bersama bahwa terkait dengan program kerakyatan ini PDI Perjuangan selalu membawa pembahasan ini di setiap Rakernasnya. Apa sebenarnya yang menjadi pokok ataupun poin-poin utama yang dibahas dalam program kerakyatan ini, Mas? Yang pertama kembali kepada rujukan ideologis yang dari 1945 selalu didengungkan oleh Bung Karno, PNI, PDI, dan akhirnya PDI Perjuangan dengan simbol-simbol seperti sosok Marhain yang mengharuskan kami di partai untuk fokus memperjuangkan kepentingan petani, nelayan, dan buruh. Lalu misalnya ada simbol Sarinah ya, untuk membuat program kerakyatan itu juga berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dengan pelakunya perempuan, dan tentunya ada pilar Trisakti yang menginginkan bahwa kerakyatan itu ditujukan agar kita bisa berdikari mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar dari rakyat Indonesia. Dan program-program itu kemudian dibahas secara detail dengan mulai mencari kebijakan-kebijakan strategis yang bisa dibawa ke program-program yang nanti ditawarkan oleh calon kepala daerah di Pilkada November 2024 ataupun nanti untuk menjadi pengimbang pengawas dari kebijakan-kebijakan strategis yang akan dilakukan pemerintahan 2024-2029. Oke Mas Andi, ini biasanya kan dalam setiap tahun masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu berbeda-beda begitu. Tentunya setiap tahun juga PDI Perjuangan akan melakukan evaluasi. Nah di tahun ini fokus utamanya apa evaluasi yang telah dievaluasikan dari tahun sebelumnya ke tahun ini begitu Mas? Yang paling pokok ada 3 hal. Ya, yang pertama proses pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 berakhir, yang ternyata dievaluasi menciptakan kesenjangan yang cukup besar, terutama dari kemampuan pelaku-pelaku UMKM untuk segera pulih ke pasca pandemi. Lalu yang kedua tentunya terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi program utama pemerintah, terutama di Kementerian Sosial melalui bantalan sosial yang agak terganggu dalam proses politik 2024 karena terjadi politisasi dari program strategis tersebut. Lalu yang ketiga, menyadari bahwa dunia berubah signifikan, terjadi digitalisasi, ya, terjadi disrupsi teknologi yang kemungkinan akan berpengaruh kepada penciptaan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh rakyat sekarang. Jadi itu antara lain 3 hal yang dibahas dalam Rakernas 5 yang masih akan dibahas 3 kali lagi. Jadi siang ini ada paripurnanya, lalu akan dibahas di komisi, baru kemudian besok diputuskan dalam Komisi Ekonomi Kerakyatan. Oke Mas, ini kita mengulang kembali ya kemarin terkait dengan pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang sempat juga menyinggung tentang program kerakyatan ini. Ini apa sih Mas yang menjadi arahan dari Ibu Mega terkait dengan program kerakyatan ini Mas? Yang paling utama kembali ke karakter dari PDI Perjuangan yang menjadikan rakyat kecil, wong cilik dulu dalam sosok Marhain ya sebagai rujukan utama dalam kami membuat kebijakan-kebijakan strategis
baik di tingkat pemerintah pusat melalui program-program ekonomi, pertanian, maritim nelayan, ataupun melalui program-program sosial, ya, memastikan agar program-program yang nantinya akan dapat mengungkit wong cilik menjadi ke kelas sosial ekonomi yang lebih baik, ya, bantalan sosial, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, itu yang betul-betul diperhatikan, difokuskan, baik nanti posisi apapun yang akan diambil oleh Ibu Mega Partai dalam pemerintahan ke depan, tapi terutama dalam Rakernas 5 ini dipesankan betul-betul kepada calon-calon pilkada agar benar-benar kembali ya untuk memprioritaskan program-program kerakyatan itu. Oke Mas Andi, artinya untuk pembahasan terkait program kerakyatan ini rekomendasinya akan dilakukan begitu ya kepada seluruh caleg-caleg dari PD Perjuangan ataupun kepala daerah begitu ya? Ya, kami menyebutnya garis ideologi ya. Jadi itu adalah garis yang tidak boleh diterabas. Ya, kebijakan-kebijakan yang kerakyatan itu harus muncul dalam APBN, harus muncul dalam APBD, ya, sehingga memastikan Indonesia yang sudah bergerak maju ke depan sekarang masuk ke G20, sudah melamar ke OECD misalnya, tapi masih saja ada sebagian dari kelompok masyarakat yang tertinggal secara ekonomi, secara kesejahteraan, dan itu yang akan benar-benar difokuskan sehingga kesenjangan itu tertutup. Oke Mas Andi, artinya wong cilik ini menjadi sasaran utama dari program kerakyatan dari PDI Perjuangan Ya, begitu? Selalu, itu yang selalu menjadi karakter utama dari PDI Perjuangan. Baik, terima kasih Mas Andi untuk obrolannya. Nah, Gina Vita, Ebony dan juga pemirsa, itulah obrolan singkat saya dengan Andi Wijayanto yang merupakan pakar dari PDI Perjuangan yang tadi juga sempat menyinggung, kita sudah membahas tentang program kerakyatan dari PDI Perjuangan dan apa sebenarnya rekomendasi dari program kerakyatan PDI Perjuangan di tahun ini. Kita akan nantikan pada esok hari di penutupan Rakernas kelima PDI Perjuangan. Sementara itu. Baik, terima kasih Nadila Saleh. Isu kerakyatan tentunya menjadi topik yang tidak pernah absen ya dibahas dalam Rakernas PDIP. Dan pemirsa, kami masih akan kembali tentunya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Oke, ini jam-jam rawan karena transisi dari siang ke sore buat pemirsa dan juga Ebony mungkin yang udah agak lapar. Agak lapar Makan ya, siang udah tapi lapar lagi. Lapar lagi. Nah, ini karena berhubung Ebony lapar, mungkin pemirsa juga lapar. Ini mungkin kita kasih referensi untuk pemirsa. Ada rekomendasi apa nih, Vita? Ada nasi goreng seafood bumbu rempah ala Pulau Bangka Belitung. Nah, Bangka Belitung. Coba? Oke, kita simak selengkapnya. Selain keindahan pantai dan bebatuan raksasa, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terkenal akan kulinernya yang unik dan menggugah selera. Ya, seperti kuliner yang satu ini, nasi goreng seafood bumbu lempah kuning namanya. Perpaduan rempah-rempah yang diolah dengan cumi serta udang dan bumbu racikannya menghasilkan cita rasa yang begitu gurih dan menggugah selera. Tak heran, kuliner yang satu ini menjadi salah satu menu favorit banyak warga di Bangka Belitung. Kalau nasi goreng biasa ya kan dia cabai, rasa kan ada rasa pedas merah. Kalau ini kuning ada rasa kunyit-kunyit. Rasanya enak, gurih, pokoknya enak sih. Membuatnya pun mudah. Haluskan semua bumbu, tambahkan kunyit agar cita rasanya berbeda dengan nasi goreng pada umumnya. Nah, bukan nasi goreng seafood namanya kalau tanpa cumi dan udang melimpah. Tambahkan sayuran serta bakso sesuai selera. Nasi goreng seafood bumbu lempah kuning siap dihidangkan. Kenapa? Karena lempah kuning ini ada ciri khas Provinsi Bangka Belitung, enggak gitu. Nah, biasanya kan nasi goreng ini kalau nggak merah, coklat atau hitam karena kecap. Nah, tapi di sini kami mencoba mengaplikasikannya dengan bumbu lempah kuning. Nah, boleh dicoba sebagai salah satu menu Nusantara yang mudah dimasak dan nikmat disantap. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Friendly Primadana, TV One mengabarkan.
Nah, Fit, itu tadi udah ada rekomendasi kuliner dari Pulau Seberang ya. Tapi sekarang saya punya rekomendasi di Jakarta. Ada lagi nih? Untuk warga Apa? Jakarta dan sekitarnya, dan lokasinya cukup strategis nih di pusat kota, di kawasan Senen. Ada Coto Makassar Legend. Nah, itu tapi beneran enak atau enggak nih, Bu? Kita cek langsung. Cek langsung ya. Ada Haidar Faisal. Kita akan coba tanya Faisal, beneran enak nggak Coto Makassar di sana? Dan seporsi itu harganya berapa? Ini kayak nanya ke pedagang. Tapi nggak apa-apa lah. Coba Faisal. Baik, Gina Vita, Ebodi dan juga pemirsa, memang akhir pekan ini sangat cocok sekali, bukan hanya ke tempat wisata tapi juga untuk berkulineria. Nah, pada siang hari ini saya akan ajak pemirsa untuk berkuliner di salah satu tempat makan Coto Makassar yang cukup legendaris di kawasan Senen. Tidak terlalu jauh dari stasiun Pasar Senen, hanya beberapa menit saja. Ini nama lokasinya adalah Coto Makassar Syamsul Daeng di kawasan di kawasan Senen. Nah, pemirsa bisa lihat betapa sibuknya para pekerja di sini yang sedang mempersiapkan makanan Coto Makassar kepada seluruh pengunjung. Yang kami lihat ini sudah sangat ramai sejak siang hari tadi. Nah, ini saya juga akan coba sedikit berbincang dengan salah satu, sebenarnya ini kepala kokinya ini, pemirsa. Halo, Bang, namanya siapa? Boleh tahu? Sarul. Oke, Bang Syahrul. Ini kan dikatakan Coto Makassar ini salah satu tempat makan legendaris. Boleh dikasih tahu nggak sih, Bang, kenapa disebut sebagai Coto Makassar legendaris? Kenapa tadi ulang berapa? Ini kan salah satu tempat Coto Makassar dibilang cukup melegenda. Ya, siap. Nah, itu kenapa tuh bisa disebut sebagai tempat makan yang melegenda? Soalnya berlegenda karena udah 4 turunan ini. Soalnya dari kakek. Dari tahun di sini masuknya tahun 2002. Seperti itu. Jadi pertama kita buka 92. Ya, jadi lama ya? Udah lama ya. Jadi kita yang namanya berlegenda karena udah 4 turunan di sini. Oke, nah kalau boleh tahu ini apa yang spesial dari Coto Makassar ini? Apa yang membedakan dari Coto-Coto Makassar lainnya? Membedakan dari kuahnya doang sama sambelnya. Yang membedakan dari kuahnya sama isi-isinya. Memang isinya apa aja? Ada, kalau isi dalam itu ada campur, ada hati, jantung, babat, usus, limpa, ginjal, paru. Oke. Ya. Saya mau dong, Bang, dipesenin satu. Siap. Lengkap. Siap. Ya. Kita sambil berbincang sedikit ya, Bang ya. Oke, kalau boleh tahu ini harganya tuh kisaran berapa, Bang? Harga semua itu sama semua, harga 30.000 per porsinya. Oh, per porsinya ya 30.000 ya. Di luar ketupat sama buras. Ya. Oke. Lalu juga ini biasanya tuh beroperasinya dari jam berapa sampai jam berapa? Sini operasinya 24 jam sih. Oh, 24 ya, jam? Iya, sampai 3 shift. Oh, ada 3 shift ya? Iya. Oke, mungkin saya sambil dijelaskan, Bang. Iya. Ini saya dipesenin apa nih? Ini isinya campur. Isinya ada hati, jantung, babat, paru, limpa, usus. Oke. Ya pemirsa, ini tadi makanan yang sudah saya pesan. Kita lihat pemirsa, lagi mau diguyur dengan kuah. Kuahnya boleh tahu? Kuahnya dari bumbu kacang, bumbu dasarnya. Yang lainnya ada semua komplit rempah-rempahnya. Tumpah. Oke. Izin Bang, ini saya bawa ke tempat makan ya. Oh, bisa dibawain? Oke, siap. Pemirsa, saya udah nggak sabar nih untuk mencicipi Coto Makassar legendaris di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Oke. Ngiler saya. Eboni, Gina Vita dan juga pemirsa. Oke, saya akan cobain merasakan Coto Makassarnya. Sebelum itu saya mau berdoa dulu. Selamat makan. Ini kita bisa lihat. Memang yang unik adalah pemirsa, untuk Coto Makassar di sini mangkoknya kecil, tapi lihat, isinya sangat full dengan tadi dikatakan daging, paru, lalu juga ada jantung, lengkap pokoknya pemirsa. Oke, saya akan cobain. Masih panas tentunya, hati-hati. Untuk
kuahnya memang saya bisa katakan untuk kuah dasarnya masih Kenikmatan coto Makassar ya, yang disajikan sama Haidar Faisal. Boleh, ini langsung aja mungkin ke sana ya. Baca mendung, makan yang anget-anget ya nggak? Ini langsung pengen grand closing loh sebetulnya. Iya, tapi masih ada satu segmen lagi ya. Masih ada satu segmen ya. Sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, ini ada informasi dari Purwakarta, Jawa Barat. Ada seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh dari motornya kemudian terlindas truk yang melintas setelah diberhentikan oleh polisi saat melintas di sebuah perempatan di Purwakarta, Jawa Barat. Ya, bagaimana cerita lengkapnya? Kita coba simak informasinya berikut ini untuk Anda pemirsa. Dari rekaman CCTV, inilah detik-detik seorang anggota Satlantas Polsek Kota Purwakarta, Jawa Barat yang sedang bertugas memberhentikan seorang pemotor. Diketahui, pemotor atas nama Muhammad Abdul Rofi sedang melaju, hilang keseimbangan saat dihadang polisi hingga terjatuh dan langsung terlindas oleh truk yang sedang melaju dari arah berlawanan. Kejadian pada tanggal 11 Mei 2024 lalu itu terjadi di Jalan Raya Nasional Bandung, Jakarta, tepatnya di perempatan Combro. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Kepolisian Polsek Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Oke, kita bergeser ke wilayah Riau. Jadi ada seorang polisi yang kemudian menembak mati pelaku pencurian di wilayah Riau pada Jumat kemarin ya. Ya, kita simak kronologis lengkapnya. Bak aksi film laga, petugas terus melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku pencurian dengan pemberatan. Dalam pengejaran, pelaku sempat menabrak petugas dan warga hingga sepeda motor milik warga terseret. Petugas memberikan tembakan peringatan dan tembakan ke arah ban mobil milik pelaku. Namun pelaku tetap melawan dan membahayakan warga yang melintas di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Akhirnya, petugas menembakkan ke arah pelaku hingga pelaku tewas di tempat. Pelaku berinisial R adalah residivis sejak 2 tahun lalu dan kerap melakukan aksi pencurian di toko dan rumah dan beraksi di 3 TKP. Petugas melakukan tindakan tegas terukur dan mengenai bagian samping di bawah punggung. Jadi di punggung kanan menembus sampai ke dada kiri. Dan pada saat itu tersangka meninggal, kemudian kami bawa ke rumah sakit Bayangkara. Saat ini petugas masih memburu rekan tersangka berinisial E serta mencari senjata api milik tersangka yang digunakan saat beraksi. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Nah, Vita selanjutnya ya, ini mumpung lagi akhir pekan, musim liburan, long weekend. Kita punya rekomendasi tempat liburan untuk main air nih, bisa bawa anaknya ya kalau pergi sekeluarga di Tuban, Jawa Timur. Wah, ini menarik ya. Ini ada salah satu pantai di wilayah Tuban, Jawa Timur. Jadi tidak hanya menikmati keindahan pantai, tapi juga Anda para pengunjung bisa snorkeling. Nah, mungkin Boni juga suka snorkeling? Belum pernah sih. Belum pernah. Coba kita lihat ya. Wisata Suruhan Eco Park adalah destinasi wisata berkonsep wisata pantai air tawar. Di lokasi wisata ini, pengunjung dapat menikmati keindahan pemandangan alam dan pantai bernuansa pasir putih di tengah hutan sagu yang rindang dan sejuk.
Kalau konsepnya wisata pantai air tawar, Pak. Wahananya ada apa aja? Ada kano transparan, ada kano biasa, ada kapal besar, terus ada subboat, ada snorkeling. Yang paling diminati biasanya pengunjung yang mana? Kalau yang paling diminati kayak snorkeling, Pak. Soalnya kayak jarang kalau di Tuban snorkeling. Itu. Nah, di sini pengunjung dapat menyelam, bermain snorkeling sambil menikmati pemandangan di bawah air. Meski berada di perairan tawar, namun air di tempat ini cukup jernih sehingga Anda bisa dengan jelas melihat pemandangan di bawah air dengan berbagai jenis ikan. Ada 2 tempat wahana snorkeling di sini. Bagi anak-anak disediakan tempat yang cukup dangkal dan tak jauh dari pantauan orang tua. Sementara untuk orang dewasa disediakan tempat khusus. Anda harus menyusuri sungai menggunakan kano untuk menuju tempat snorkeling. Airnya yang jernih langsung dari sumbernya serta rindangnya pohon sagu memberikan sensasi kesejukan tersendiri bagi Anda pecinta snorkeling. Oh, tadi habis main snorkeling sama naik paddleboard. Asik, Mas? Asik sekali. Bisa lihat-lihat bawah air dan bisa banyak melihat ikan di bawah sana. Yang ada di bawah air apa ini, Mas? Di bawah air ini ada gonggong kayak sejenis rumput laut, tapi ini berada di rawa. Kemudian di bawah ada ikan, ada ya ini kelihatan dasarannya gitu, jernih di sini. Dan untuk masuk ke wisata Suruhan Eco Park, Anda cukup membayar Rp20.000 saja per orang. Dan Anda sudah bisa mencoba seluruh wahana yang ada secara gratis. Selain bermain snorkeling, di sini wisatawan juga bisa bermain kano dan perahu menyusuri sungai sembari memberi makan ikan. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan. Ya, Vita, nggak kerasa sudah 1 jam ya kita menemani pemirsa di akhir pekan ini dengan sejumlah informasi tadi yang sudah Saatnya kita... liburan. Iya, sudah kita hadirkan. Saatnya kita yang liburan nggak nih? Iya, dalam mimpi. Enggak dong, kehidupan nyata ini sama liburan juga. Untuk para pemirsa di rumah yang mungkin mau liburan, kita tutup dulu. Apa kabar Indonesia Siang? Akhir kata saya Gida Vita. Dan saya Anggi Eboni mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.